Profesi Jabat NPM 19110077 Stambuk 2019. Baiklah, pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Adapun jenis tugas yang saya kali ini adalah rekayasa ide dan mini riset dengan judul Pentingnya Profesionalisasi Guru di Indonesia dan Kompetensi Guru. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Harlen Simanjuntak MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan yang telah memberikan banyak arahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari tugas ini, oleh karena itu saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, semoga tugas ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Yang pertama, saya akan membahas pentingnya profesionalisasi guru di Indonesia. Rasionalisasi permasalahan. Perkembangan zaman pada era globalisasi yang sangat pesat menurut adanya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan adalah sektor yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu bangsa. Suatu bangsa akan memiliki masa depan yang baik jika pendidikan mampu mendidik penerus bangsa ini dengan baik. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus atau profesionalisme guru. Arti dari profesional adalah sebuah profesi yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Guru dan pendidik memainkan peran penting dalam mendukung dan memotivasi peserta didik. Dikarenakan tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk mempersiapkan para peserta didik menjadi pekerja yang sukses di dunia kerja. Pendidikan adalah salah satu kegiatan sosial yang paling penting dalam kehidupan manusia. Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru dan peserta didik atau sebaliknya yang dihasilkan dengan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifat baru, penguatan wawasan dan pengalaman. Yang bab kedua, identifikasi permasalahan kepemimpinan. Yang pertama, permasalahan umum pada profesi kependidikan. Permasalahan umum yang sering dijumpai dalam hal profesionalisme guru adalah belum optimalnya pengembangan profesionalisme guru. Diperlukan pendekatan model kebijakan yang komprehensif mulai tingkat sekolah sampai kementerian sehingga dengan beban kerja yang ada masih tetap mampu mengembangkan profesionalisme. Seorang guru profesional harus mengetahui betul tentang seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. Guru juga harus mendapat pendidikan khusus untuk menjadi guru yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dan memiliki kompetensi agar menjadi guru yang profesional. Adapun permasalahan umum yang dipaparkan di atas telah diperkecil lagi dengan ruang lingkupnya untuk mendapatkan sebuah permasalahan yang diidentifikasi secara mendalam dan menyeluruh. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, guru kurang dapat menerapkan metode mengajar yang bervariasi dan kurang menguasai teknik bertanya. Guru kurang mampu mengontrol semua kelas. Guru jarang menggunakan alat bantu mengajar karena kurang mampu memilih atau membantu yang sesuai dengan materi pelajaran tertentu dan tingkat intelektual peserta didik. Yang ketiga, lemahnya minat guru dalam mengoptimalkan penggunaan referensi untuk mengembangkan kemampuan mengajar maupun pengembangan konsep. Yang bab ketiga,
Solusi dan permasalahan. Solusi dan permasalahannya ada 3, yaitu yang pertama, solusi di dalam pendidikan apabila seorang pendidik tidak mendidik dengan keahlian atau kemampuannya, maka yang hancur adalah muridnya. Profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia dan agung. Maka dari itu, setiap guru harus memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran disebut sebagai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi yang pertama, pemahaman peserta didik, yang kedua, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, evaluasi pembelajaran, yang keempat, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, kemampuan pedagogik ditujukan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Untuk memecahkan persoalan mengenai kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mengatur tata ruang kelas sedemikian rupa agar peserta didik dapat merasa nyaman saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Yang kedua, mengatur posisi duduk. Posisi duduk ternyata berpengaruh cukup besar terhadap konsentrasi peserta didik. Apabila peserta didik tidak berkonsentrasi saat pembelajaran, maka akan sulit bagi seorang guru untuk mendapat mengelola pembelajaran itu. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang serasi. Maksudnya adalah bahwa guru harus dapat membuat suasana pembelajaran dalam kelas menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik enggan meninggalkan kelas. Yang keempat, menguasai materi pembelajaran. Seorang guru, supaya sepantasnya kita menguasai materi pembelajaran sebelum memulai diajarkan kepada peserta didik. Dengan menguasai materi pembelajaran, seorang guru akan merasa rileks dan nyaman dalam penyampaiannya. Solusi ini dapat digunakan untuk semua guru. Sebagai seorang guru, kemampuan pengelolaan pembelajaran sangat penting dikuasai. Karena dengan penggunaan pembelajaran, seorang guru akan mudah untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, solusi pada permasalahan yang kedua. Dalam proses belajar dan mengajar, banyak sekali kendala yang dialami selama kegiatan itu berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara semaksimal mungkin. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, maka seorang guru harus mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu caranya dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran biasanya digunakan sebagai alat bantu yang berfungsi melancarkan jalannya kegiatan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Peserta didik juga akan merasa bosan dan kelelahan jika dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan penjelasan, tidak fokus pada masalah, dan simpang siur. Solusi permasalahan ini ada 3. Yang pertama, penyediaan alat atau media pembelajaran berbasis IT. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat belajar sekaligus belajar tentang teknologi. Hal ini berdampak pada daya serap pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk bertanya seputar materi yang tidak mereka pahami. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, solusi yang ketiga. Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Pola tingkah laku yang terjadi dapat dilihat atau diamati dalam bentuk perbuatan, reaksi, dan sikap secara mental dan fisik. Tingkah laku yang berubah sebagai hasil proses pembelajaran mengandung pengertian luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan sebagainya. Proses pembelajaran haruslah bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan zaman
Disinilah peran seorang guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar melalui referensi seperti jurnal dan hasil penelitian lainnya. Perkembangan zaman tidak dapat dicegah. Banyak dampak-dampak dari perkembangan zaman itu sendiri. Oleh karena itu, seorang guru sudah tentu memiliki kemampuan yang fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemampuan mengajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membaca referensi. Membaca referensi lebih banyak lagi seperti jurnal pendidikan dan hasil-hasil pendidikan. Yang kedua, mengikuti pelatihan pengembangan kemampuan mengajar. Yang ketiga, belajar dari lingkungan. Guru juga harus mampu menyiapkan diri peserta didik agar mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Demikian dari hasil pemaparan mini riset dan rekayasa ide saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu melalui pemaparan rekayasa ide dan mini riset saya dapat diambil kesimpulan bahwasanya kemampuan dan keprofesionalisasi guru menjadi tonggak utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Guru adalah komponen penting dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Profesionalisasi guru mengacu kepada kemampuan maupun keahlian pada kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Selama pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan kompetensi profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kompetensi yang dimiliki, guru dapat merancang proses pembelajaran yang ingin dilaksanakan agar lebih baik dari sebelumnya. Banyak faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, baik itu faktor yang bersifat teknis maupun non-teknis. Guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas peserta didik, memotivasi peserta didik, menggunakan multimedia, menggunakan multimetode dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan profesional guru adalah dengan melakukan inovasi pembelajaran. Dengan diadakannya inovasi pembelajaran, maka akan dapat memperbaiki keadaan pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik lagi. Memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang telah dilaksanakan. Mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, meningkatkan kualitas profesionalisme pendidik atau guru, maka akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Terima kasih.